Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Meta4U, kembali lagi di channel YouTube Meta4Sec, channel YouTube khusus edukasi tentang IT Security. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang SQL injection, khususnya pada method get dan pada menu search. Oke, nanti kita ada hands-on-nya. Sebelum kita lanjut ke videonya, silakan teman-teman like and subscribe channel YouTube Meta4Sec supaya channel YouTube Meta4Sec ini lebih baik, lebih maju lagi, dan lebih tambah banyak lagi subscribernya. Oke, apa itu SQL injection? SQL injection adalah suatu kerentanan pada web aplikasi yang mengizinkan atau membiarkan attacker untuk mengganggu database menggunakan query-query yang digunakan aplikasi untuk membuat database tersebut. Nah, kerentanan ini membiarkan atau mengizinkan attacker untuk melihat data yang secara normal itu tidak dapat dilakukan. Data-data apa saja yang dapat diambil, seperti data pengguna atau users, atau data-data lain yang dapat diakses pada aplikasi tersebut. Untuk lebih jelasnya, silakan teman-teman baca referensi di Portswigger tentang SQL injection. Di sini lengkap beserta praktek dan cara pencegahannya. Impact-nya apa pada SQL injection? Impact-nya, attacker dapat mengambil data sensitif seperti password pengguna, detail credit card, dan informasi pribadi lainnya. Oke, langsung saja di sini saya praktekkan SQL injection secara manual. Di sini saya menggunakan BWAPP. Oke, kita pilih SQL injection metode get pada menu search. Nah, ini dia teman-teman. Untuk langkah pertamanya, apakah web ini rentan terhadap SQL injection? Kita bisa menggunakan single quote. Oke, kita search coba. Nah, kalau web aplikasi ini rentan terhadap SQL injection, maka akan memunculkan error seperti ini ya, teman-teman. You have an error in SQL syntax. Nah, berarti ini mengindikasikan bahwa web aplikasi tersebut rentan terhadap SQL injection. Oke, kita coba cek ya teman-teman. Ada berapa kolom sih web aplikasi ini? Dia tidak bisa menggunakan strip, berarti kita menggunakan hashtag ya. Untuk kolom 1 order by one, berarti dia masih menerima, berarti masih ada satu kolom. Untuk lebih detailnya, saya tulis saja ya. Oke, ini tadi kita determine berapa kolom web tersebut. Kita menggunakan order by one hashtag. Coba kita cek lagi dengan mengganti angka 1 menjadi 2. Nah, ini masih menerima, berarti masih terdapat 2 kolom. Coba kita 5 kolom. Masih ada. Berarti ada 5 kolom ya. Kita coba cek dengan angka 7. Berarti masih ada 7 kolom. Kita cek 8. Nah, berarti ini mengindikasikan bahwa web aplikasi ini itu terdapat 7 kolom ya teman-teman, tadi terakhir bisanya. Untuk 8 dia tidak ada, dia memunculkan error seperti ini. Nah, ini dia. Jadi hasilnya itu web aplikasi ini terdapat 7 kolom. Oke, selanjutnya kita coba cek menggunakan union ya. Select.
Kita cek apakah setiap kolom itu mengandung atau menerima tipe data teks ya teman-teman. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Hashtag. Kita cek. Dia tidak menampilkan error ya teman-teman. Berarti tipe data database ini setiap kolomnya menerima inputan teks. Oke, selanjutnya kita coba cari tahu database-nya ya. Ini kita gunakan saja. Misalkan di sini kita taruh dengan database. Di sini kita akan mencari nama database-nya. Tinggal kita selipkan saja di antara A ini, di antara 00 value ini. Nah, ini dia. Ini nama database-nya ya, teman-teman. BWAPP. Oke, kita catat. Database-nya namanya BWAPP. Lalu kita ingin mencari versi database-nya. Kita gunakan payload yang sebelumnya, tinggal kita ganti database-nya dengan version. Oke, kita coba. Nah, ini dia. Kita mendapatkan database-nya. Database 5.5.47.strip0 Ubuntu ya. Ubuntu tipe 14.04.1. Oke, kita catat. Coba apakah kita bisa mengecek dia itu sebagai user apa sih di database itu? Ada user apa? Ini kita ganti saja dengan user. Nah, ini dia. Usernya ialah root at localhost. Berarti usernya ini menggunakan root ya, teman-teman. Kita catat. Nah, untuk penggunaannya teman-teman bisa taruh di bagian sini. Kalau di bagian 1 mungkin tidak bisa ya, karena di bagian 2 saja kita ada di kolom sini. Nah, ini di bagian kolom 3, 4, 5. Batasnya hanya di kolom 2, 3, 4, 5. Berarti ada di sini 2, 3, 4, dan sini 5. Oke, selanjutnya apa? Kita coba mencari nama table ya, yang ada pada database ini. Untuk caranya kita bisa lihat cheat sheet, SQL injection, cheat sheet. Nah, ini dia. Kita bisa menggunakan dari Fort Swigre ya, teman-teman. Database version tadi kita sudah dapat. Nih, database content. Kita bisa menggunakan salah satu dari 3 ini. Karena tadi itu untuk version kita menggunakan ini ya, teman-teman. Version. Berarti dia termasuk PostgreSQL.
kita samakan saja, kita gunakan ini. Oke, kita paste. Sini jangan lupa union, select. Di sini apa? Ini ialah table name. Table name. Nah, untuk table name ini kita misalkan kita ingin table name ini muncul di sini ya. Berarti kolom 2, 3, 4 di kolom 4. Select. Kita bisa menggunakan, coba kita pakai angka saja supaya tidak bingung. Nah, ada di kolom 4. Kalau di database ini ada di kolom 3 berarti. Nanti di sini, di karakter. Table name. Lalu 4, 5, 6, 7. From information schema.table. Jangan lupa kita tambahkan pagar. Oke, kita coba. Ada table name apa saja pada database ini. Nah, ini dia teman-teman. Charset, collection column. Kita ke bawah. Apakah ada yang menggoda atau yang file-file penting? Nah, ini dia. Ada users ya teman-teman. Biasanya pada users ini terdapat username untuk login dan password untuk loginnya ya teman-teman. Oke, kita gunakan yang users. Lalu kita coba untuk mencari nama kolom ya pada table user ini. Kita cari nama kolomnya. Kita lihat cheat sheet. Nah, ini dia. Union. Select. Berarti kolom name ya, teman-teman. Jangan lupa. Kolom name. Ini kita taruh di 4 saja. 1, 2, 3, kolom name. 4, 5, 6, 7. From information schema.column. Where table name ini users. Kita ganti. Tambahkan pagar di belakang. Nah, ini dia. Ada ID, login, password, email, secret, activation code, activate, reset code, admin. Langsung saja teman-teman kita ambil datanya. Union, select. Ini sama aja ya, ada spasi dan tidak ada spasi. Union, select. Dan kita di sini ada 1. Karena dalam kolom 1 ini di database ini tidak terdapat ya teman-teman. Ini langsung kolom 2, 3, 4, dan 5. Kolom 2-nya mau apa? Kita misalkan ambil ID. Kita sesuaikan huruf besar kecilnya. Lalu login, password, dan email.
Oke, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 from users. Ini ya teman-teman. Oke, kita coba. Nah, ini dia. Di sini hanya ada 2 akun ya, 2 ID. Yang pertama ID 1, ID-nya yang yaitu 1, loginnya sebagai AIM, passwordnya ini, yang angka banyak ini, dan emailnya ini, bwapp@mailinator.com, dan yang kedua itu login sebagai B dengan password ini, dan emailnya bwapp@mailinator.com. Oke, teman-teman, di sini kita sudah dapat ya kredensial dari akun pada database ini. Di sini kita mendapatkan 2 sekaligus beserta dengan emailnya, passwordnya, dan nama akunnya. Oke, teman-teman, itu dia SQL injection. Tadi kita langkah pertama dengan cara untuk mendeterminasikan, untuk menggambarkan, untuk mengetahui ada berapa kolom sih pada web aplikasi ini. Kita menggunakan order by. Kita coba 1, 2, 3, sampai seterusnya, sampai web aplikasi ini itu error. Nah, tadi aplikasi errornya itu pada angka 8, berarti aplikasi ini terdapat 7 kolom ya teman-teman. Tadi kita 7 kolom, kita cek masih bisa, tidak error. Dan yang kedua, kita cek apakah tiap kolom pada database ini itu menerima data teks ya teman-teman, menerima inputan teks. Kalau iya berarti tidak menimbulkan pesan error. Kalau iya berhasil berarti kita bisa mendeterminasi ya database apa, nama database-nya yang pada web aplikasi ini. Kita bisa menggunakan union select ini. Jangan lupa untuk menyertakan jumlah kolomnya ya. Kalau ada 7 berarti kita sertakan di sini 7. Dan untuk mendeterminasi nama database-nya tinggal kita masukkan pada salah satu kolom itu. Pada salah satu null, kita coba di kolom 1, 2, atau 3, 4, 5, 6. Yang kedua, kita ingin mengetahui nih, versi berapa sih database pada web aplikasi ini? Kita bisa menggunakan version. Nah, di sini kita mendapatkan Ubuntu ya, versi 14.04.1. Setelah itu apa? Kita ingin tahu lah, database ini usernya itu apa sih nama usernya, penggunanya. Di sini kita mendapatkan nama usernya itu sebagai root @localhost. Lalu kita ingin tahu nih, ada tabel apa aja sih pada web aplikasi tersebut. Kita bisa menggunakan union select ini, table name from information schema.tables. Sheet-sheetnya kita bisa lihat di, misalkan sebagai contoh Portswigger ya. Di sini lengkap, tinggal kita tambahkan atau kita ubah-ubah saja. Seperti misalkan kita tambahkan union, lalu kita sesuaikan jumlah kolomnya, gitu teman-teman. Setelah kita tahu nama tabelnya itu apa, yang menarik di sini ialah table users ya teman-teman. Di mana table users ini biasanya terdapat username dan password untuk login. Lalu selanjutnya kita ingin tahu table name ini ada kolom apa aja sih di sana. Nah ini kita bisa menggunakan union select column name untuk mengetahuinya. Dan terakhir
kita determinasikan, kita gambarkan, kita ingin mengambil data pada kolom name ini. Apa aja sih data yang ada pada kolom name? Tadi ada ID, ada login, ada password, ada email, ada activation code, ada reset code, ada activated, dan ada admin ya. Yang menarik di sini menurut saya ialah login, password, dan emailnya. Jadi kita tinggal gambarkan saja menggunakan union select, ID, login, password, dan email. Kita sesuaikan kolomnya. Lalu from users, dari table users. Oke teman-teman, itu tadi dari saya tentang SQL injection. Untuk cara pencegahannya gimana? Kita bisa lihat di sini. Untuk cara pencegahannya, how to prevent. Nah, ini dia. Salah satunya ialah dengan menggunakan query berparameter ya. Lalu yang kedua dengan whitelisting nilai inputan. Ini dia. Whitelisting parameter input value. Oke, agar lebih efektif dalam menggunakan query yang berparameter. Ini teman-teman. Gunakan query berparameter itu yang konstan ya, yang tidak berubah-ubah, yang hardcode, tidak rentan dia terhadap injeksi apapun, dan tidak mengandung and must never contain any variable data from any origin. Tidak mengandung data apapun, tidak mengandung nilai apapun pada database aplikasi kita. Oke, sekian dari saya teman-teman tentang SQL injection. Mohon maaf jika masih ada kesalahan dan kekurangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.